Dahsyatnya luar biasa. Dan ini keuntungan yang sangat luar biasa. Rugi rasanya buat kita yang tidak pernah atau jarang-jarang sekali membaca ayat Al-Quran. Berarti kita termasuk orang-orang yang tidak memiliki keuntungan. Ibarat seorang pedagang tadi, orang ini adalah orang yang tidak punya untung, bahkan nyaris modalnya habis alias rugi besar. Ketika kita tidak mau membaca Al-Quran sebagai ladang keuntungan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang ketiga, bahwa dengan membaca Al-Quran ini, buat orang-orang yang mampu ataupun yang tidak mampu membaca Al-Quran, tapi ingin banget mendapatkan pahala membaca Al-Quran, maka niatkan untuk selalu mewakafkan Al-Quran. Ketika kita wakafkan Al-Quran ini, kemudian kita letakkan Quran yang kita beli di dalam masjid atau di majelis-majelis taklim. Kemudian Quran yang kita wakafkan ini dibaca oleh orang-orang yang datang ke dalam masjid itu. Maka yang mewakafkan ini termasuk orang-orang yang beruntung karena dia mendapatkan aliran pahala dari Quran yang pernah dia wakafkan. Kan itu para pemirsa, bagi kita barangkali yang tidak begitu pandai membaca Al-Quran, tapi ingin sekali mendapatkan pahala membaca Al-Quran, maka wakafkanlah Al-Quran itu ke tempat-tempat di mana orang banyak membaca ayat Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu pula bahwa bukan hanya mewakafkan Quran, orang itu akan berkelimpahan pahala, keuntungan tentang yatsluna kitab Allah, tentang membaca Al-Quran. Tapi ketika orang itu membangun sarana, prasarana, baik gedung, pendirian sekolah, majelis untuk melakukan pendalaman Al-Quran, untuk melakukan pengajaran di dalamnya Al-Quran, maka orang yang melakukan wakaf bangunan, wakaf fisik untuk tempat di mana diajarkan Al-Quran, maka otomatis dia adalah orang-orang yang beruntung, yang terus pahalanya mengalir karena dia termasuk orang-orang yang yatsluna kitab Allah, mengembangkan orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membaca, maka bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat buat orang yang membacanya. Kemudian kita mampu membacanya digunakan buat sholat, maka gunakanlah ayat-ayat itu untuk sholat. Sambil berdiri, sambil kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran tadi, setelah membaca surah Al-Fatihah, maka bernilaikan satu hurufnya 100 kebaikan. Kemudian bagi kita barangkali yang tidak begitu pandai membaca Al-Quran, maka niatkan untuk mewakafkan Al-Quran di berbagai masjid. Masjid mana saja. Apalagi kalau kita bisa mampu mewakafkan Quran ini di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, yang nilainya sama dengan 100.000 kali lipat. Kita mampu mewakafkan satu Quran, kemudian kita letakkan Quran itu di Masjidil Haram, sama halnya kita mendapatkan pahala 100.000 Al-Quran. Dan begitu juga kita letakkan wakaf itu di Masjid Nabawi, maka satu Quran yang kita wakafkan di Masjid Nabawi itu pahalanya setara dengan kita berwakaf 1.000 Al-Quran. Banyak hal yang kita bisa lakukan supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung yang Allah sudah sebutkan dalam surah Fatir ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keuntungan yang kedua, yaitu melakukan atau mendirikan sholat. Sholat adalah pekerjaan yang pasti untung, karena sholat ini adalah pembeda antara muslim ataupun non-muslim. Di mana kata Rasulullah, al-farqu bainana wa bainahum as-sholah. Perbedaan kita dengan orang yang non-muslim atau muslim dengan orang yang non-muslim, yaitu hanya satu, di sholat. Ketika dia sholat, maka dia tercatat sebagai orang muslim. Karena itu orang yang selalu sholat adalah orang-orang yang pasti untung, pasti beruntung dan tidak akan pernah rugi. Kemudian yang kedua, sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Di mana kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
surah Al-Ankabut ayat 45. Di mana sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji, dari perbuatan kemunkaran. Jadi ketika kita ingin terhindar dari melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar, maka lakukanlah ibadah sholat. Karena sholat ini pasti keuntungannya bisa mencegah kita dari segala perbuatan yang keji dan kemunkaran.